Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Taufik Alika Afi, NIM 2019 008 308. Nah, di sini saya dari kelas manajemen 4A8. Langsung saja kita ke soal ya. Dalam kondisi seperti apa sebuah perusahaan internasional memilih untuk membuat produk sendiri, dan dalam kondisi seperti apa sebuah perusahaan internasional memilih untuk membeli produk dari perusahaan lain? Di sini masuk ke slide yang selanjutnya. Nah, perusahaan internasional memilih menciptakan produk sendiri itu ketika kondisi perusahaan itu sebelumnya telah melakukan riset ke pasar ya, baik itu pasar domestik maupun pasar global. Nah, sehingga dengan melakukan riset pasar, perusahaan itu bisa mengetahui bagaimana dan seperti apa minat dan keinginan dari konsumen pasar ya. Nah, kebutuhan konsumen itu merupakan salah satu hal yang harus dimengerti ya oleh produsen, karena untuk menciptakan sebuah produk itu atau layanan tentunya harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan konsumen. Nah, dalam hal ini ya, perusahaan itu dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif, yang tentunya perusahaan memiliki sumber daya manusia yang kreatif pula. Nah, selanjutnya, jadi di sini intinya ya, dengan begitu perusahaan itu bisa mengambil langkah untuk melakukan produksi. Nah, dengan menciptakan produk, perusahaan bisa membuat produk yang memiliki kualitas unggul, baik diminati oleh konsumen saat ini. Nah, dengan begitu perusahaan itu bisa mengambil langkah untuk melakukan produksi ya. Nah, dengan menciptakan produk, perusahaan bisa membuat produk yang memiliki kualitas yang unggul ya, dan baik tentunya, sehingga diminati oleh konsumen. Nah, dengan melakukan riset pasar ya, bagi perusahaan yang akan melakukan produksi itu penting ya, karena itu untuk melakukan perencanaan. Nah, produksi itu dapat meminimalkan kerugian pada perusahaan. Nah, jadi sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan riset pasar global maupun pasar domestik, sehingga dapat menyesuaikan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara. Nah, kemudian alasan yang mendasari ya untuk mengembangkan produk baru ini ya, untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Dengan adanya perubahan cepat dalam selera teknologi, persaingan, perusahaan harus mengembangkan arus produk dan jasa baru secara tepat sesuai dengan minat pasar yang saat ini. Kemudian untuk mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada, yaitu dengan jalan menawarkan produk yang dapat memberikan jenis kepuasan yang baru kepada konsumen. Nah, bentuknya bisa bertambah terhadap lini produk yang sudah ada, maupun memberikan revisi terhadap produk yang telah ada. Oke, baik, kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, di sini perusahaan membeli produk dari perusahaan lain itu ketika dalam kondisi finansial perusahaan itu dalam kondisi yang kuat dan sehat. Kemudian perusahaan melakukan riset produk yang akan dibeli. Nah, perusahaan tentunya akan mengambil langkah ini apabila jika melakukan produksi sendiri itu akan mengeluarkan biaya yang cukup banyak dari penjualan produk umumnya, sehingga bisa merugikan perusahaan itu sendiri. Nah, sehingga yang mendasari kenapa perusahaan internasional membeli produk dari perusahaan lain adalah yang pertama itu karena efisiensi dan penghematan biaya produksi ya. Nah,
Namun dalam membeli produk dari perusahaan lain tentunya harus diperhatikan juga dari segi biaya, apakah biayanya malah lebih mahal dari kita memproduksi sendiri, atau malah biayanya tiba-tiba lebih mahal dari harga umumnya di pasaran. Kemudian dari segi kualitas ya. Nah, dari segi kualitas ini harus kita utamakan ya. Karena dalam memilih produk kita tentunya harus memilih kualitas yang unggul yang nantinya dapat memuaskan konsumen. Apabila kita membeli produk tapi kualitasnya jelek, nah nanti tentunya akan mempengaruhi juga minat di konsumen di pasaran. Yang selanjutnya waktu. Dari segi waktu di sini harus diperhatikan juga dalam membeli produk di perusahaan lain, karena apabila kita tiba-tiba membeli produk dari perusahaan lain itu tersedia atau tidaknya apabila kita sedang membutuhkan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila banyak salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.